Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngebahas lagi tentang GERD dan khususnya aku mau buat video jawab pertanyaan yang belum sempat aku jawab lagi di kolom komentar. Ya, jadi di sini udah ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Mas Ciko Arok. Ikan tongkol nggak apa-apa kan? Jadi tadi jujur aku nggak tahu ikan tongkol itu kayak gimana, cuman tadi aku langsung search di Google dan itu kayak ikan cakalang ya kalau di daerah aku. Kalau ikan tongkol untuk asam lambung itu aman aja dan tergantung cara pengolahannya. Kalau misalnya masnya goreng terlalu banyak minyak, pakai santan, pakai bumbu, pakai micin, ya tentunya pasti bakalan bikin asam lambung naik lagi kan. Jadinya direbus aja dulu atau enggak dipanggang atau enggak dikukus. Ya itu solusinya biar kita bisa makan ikan tongkol dan sensasinya enggak bakalan muncul. Kalau di aku dulu gitu ya, biasanya ikannya itu direbus. Kalau kadang aku lagi bosan makan yang rebus, aku biasanya bakar atau panggang. Tapi no minyak ya, skip minyak. Oke, pertanyaan kedua dari maskokom.com. Kak, saya diare udah hampir 1 bulan, lambungnya parah, terus suka mikir macam-macam tentang kematian. Apakah Kak sama seperti yang saya rasakan? Jadi, aku dulu juga pertama-pertama itu sering diare ya, pertama kali kena sering diare, jadinya aku disuruh ngunyah daun jambu yang biasanya. Dan alhamdulillah saat itu juga diare aku berhenti. Tapi aku udah pernah ceritain ya awal mula aku kena GERD anxiety sampai benar-benar sembuh. Kalian bisa cek di video-video aku sebelumnya. Dan habis itu aku minum udah nggak diare kan. Terus aku makan yang normal lagi dong, yang pedas, yang berminyak. Dan makin hari makin aneh-aneh sensasi yang muncul dan itu aku belum tahu kalau aku kena GERD anxiety. Makanya drop lagi. Dan alhamdulillah dengan seiring berjalannya waktu aku udah tahu ilmunya kalau GERD anxiety ini harus pola hidup dirubah. Jadi kita harus nerapin pola hidup sehat biar sensasi atau GERD anxiety yang kita ini tuh bisa sembuh total. Dan apakah kakak sama seperti saya? Pastinya, karena rata-rata orang yang kena GERD anxiety suka mikir macam-macam tentang kematian karena kita rasain itu kayak kayak sensasinya itu gak karuan, kadang sampai sesak kan. Jadinya kita anxiety itu meronta-ronta, jadinya mikir yang aneh-aneh, yang udah menerka-nerka yang belum tentu terjadi. Makanya kita jangan suka mikir terlalu yang belum benar-benar, maksudnya kita menerka-nerka yang belum terjadi. Kita udah jangan pikirin kayak gitu, biar GERD-nya itu nggak makin parah. Dan coba mas kalau misalnya pengen berhentiin diarenya, dimakan daun jambu, 3 lembar daun, dikunyah. Terus aku nggak info penting. Aku nggak nelan daunnya, cuman sarinya aja dikunyah-kunyah kan, terus ditelan. Nanti daunnya itu dibuang lagi, yang udah dikunyah. Kalau misalnya mas malas rasa gimana gitu untuk makan daun jambu biji, mending dibuat rebusan air daun jambu biji aja, dibuat ini kayak teh gitu. Nanti mas bisa lihat di YouTube mungkin banyak yang sharing biar diarenya bisa berhenti dengan cara meminum daun. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Mas Hasan Kirats. Ini dia
komen di video 5 tahun GERD sering kambuh, jawab pertanyaan seputaran GERD anxiety. Dia komen, saya udah 1 bulan, Mbak. Jadi mungkin dia bilang kalau asam lambung yang dirasakan udah 1 bulan. Mendingan Mas, mumpung masih 1 bulan, jangan makan yang pantangan asam dulu. Nerapin 3P, pola makan yang sehat. Seperti serba direbus, gak ditaruh minyak, gak makan sambal, gak minum susu dulu. Boleh minum susu tapi susu kambing ya, itu yang aman untuk lambung. Oke, jadi mending dijaga dulu supaya GERD-nya gak makin lama. Jadi supaya masnya juga semakin sehat, udah gak bakalan ngerasain sensasi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Rijal AJ. Kak, selain menjalankan 3P, obat apa yang bisa sembuhin lukanya? Oh ya, ini pertanyaannya bagus. Jadi obat yang bisa sembuhin lukanya itu, kalau aku lebih cocok di pengobatan herbal. Aku gak terlalu cocok di pengobatan medis karena ya cuman hilang sebentar terus ngerasain lagi. Kalau di aku ya, kalau masnya nggak tahu. Cuman lebih bagus kan yang herbal, itu udah jelas-jelas aman, nggak ada efek sampingnya kan. Jadi minum yang herbal. Kalau untuk herbal penyembuh luka yang aku tahu itu daun randu, pernah aku minum, daun babadotan, terus daun katumbala sama daun balakacida. Itu bisa menyembuhin luka. Dan untuk pengobat yang lainnya juga seperti madu, terus pernah juga banyak kata orang itu sagu dibuat kayak papeda gitu tapi nggak pakai kuah ataupun apa, hanya dibuat bubur sagu gitu terus dimakan, itu bisa nyembuhin luka lambung loh, karena itu kan teksturnya tuh ini kayak lem gitu, bisa mengobati luka lambung. Ya jadi itu, aku dulu juga sering banget hampir tiap hari makan bubur sagu. Kadang hanya dibuat masak kayak cuman sagu sama air, terus tunggu sampai mengental cuman kayak gitu. Kadang juga ditambahin gula aren sama mamaku. Bisa juga ditambahin kelapa muda atau kelapa basah. Tuh enak banget loh guys. Tuh bisa, kalau di sini biasanya disebut dinio. Tuh enak. Ya, ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Hasan lagi, Cerets. Jadi dia komen di video aku ramuan ampuh asam lambung daun babadotan GERD and anxiety. Komennya, baunya prengus nggak? Prengus apa guys? Tolong bantu. Terus ini, Mbak, daunnya yang bau prengus bukan ya? Oh, kalau babadotan itu dia baunya kayak kambing gitu guys. Iya kayak kambing. Aku baunya sih kayak kambing, dan kata orang-orang ya memang kayak kambing baunya. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya dari Mas Daus Studio. Fatma orang mana ya, dan 3P itu apaan ya? Ya, jadi perkenalkan, nama aku Fatma, aku orang Gorontalo. 3P itu 1, pola makan, terus 2, pola hidup, dan pola pikir. Ya, itu 3P itu. Jadi 3P itu harus, kalau pengen sembuh dari GERD anxiety, 3P itu harus saling melengkapi. Ya, jadi kita harus pola hidup kita rubah lebih sehat, pola makan yang sehat juga, yang nggak bikin kambuh asam lambung lagi, terus pola pikirnya juga harus positif. Jangan suka mikir-mikir yang atau menerka-nerka yang belum tentu terjadi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ratnasari. Permisi Mbak, itu ayamnya sembarang aja Mbak?
dia komen di video makanan yang aman untuk asam lambung GERD. Maksudnya ayam sembarang. Kalau tolong diperjelas ya Mbak, aku kurang ngerti. Kalau mungkin ayam sembarang, kalau itu ayamnya ayam kampung. Ada ayam potong kan ayam kampung. Sembarang, kalau aku ayamnya itu di video itu aku bakar ya. Aku bakar, tapi nggak pakai minyak. Ya itu. Pertanyaan terakhir dari Mas Agroyono Yono. Oke. Sendawa terus tapi keluarnya susah sampai keliungap. Gelisah, cemas, mata rabun tapi setelah bisa sendawa hilang semua, kadang timbul lagi. Ya, bener banget Mas. Aku juga dulu pernah di posisi seperti Mas, karena susah banget untuk sendawa jadinya keringatan, terus gelisah, cemas, mata juga pernah agak rabun gitu ya. Itu bawaannya dari lambung semua, makanya kita harus benar-benar terapin 3P-nya biar lambungnya itu bisa normal lagi dan nggak dampaknya itu nggak ke badan yang sensasi-sensasi yang kita rasain. Dan kadang juga dari pikirannya jangan, kalau misalnya lagi susah sendawa jangan pikir yang kayak duh aku ini kenapa ya, kayak panik gitu, jangan. Iya, mending atur nafas, tenangin diri dulu. Bisa maksudnya kalau susah ini coba Masnya kalau misalnya susah sendawa itu minum air hangat. Terus kalau misalnya kurang mempan, coba jalan jinjit di sana kemari dan pancing sendawa itu biar bisa keluar. Kalau aku biasanya gitu. Aku pelarian pertamanya itu minum air hangat sebanyak-banyaknya, tapi nggak terlalu banyak juga ya. Maksudnya biar bisa memancing sendawa keluar. Aku terus duduk tegap begini, minum, baca bismillah, jangan lupa berdoa juga. Ya, nanti itu bisa mengurangi sih. Ya, jadi Mas Agroyono mending untuk mengatasi semuanya biar nggak muncul-muncul lagi setelah sendawa, coba jaga 3P-nya dulu ya. Ya, apalagi untuk pola makannya itu yang benar-benar harus diterapin semaksimal mungkin. Jangan makan yang bisa membuat lambung kita memproduksi banyak gas di lambung. Karena susah sendawa itu otot les lambung kita itu masih longgar, terus ada iritasi juga. Jadinya mending di skip dulu pantangan-pantangan asam. Apalagi ya, ini paling banyak orang yang ngeremehin kopi. Kopi itu kan mengandung kafein. Mending jangan dulu minum kopi, bisa diganti dengan madu, lebih sehat, sama air hangat. Oke, jadi sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Kalau kalian mau tanyain lagi seputaran GERD anxiety, silahkan komen di kolom komentar aja. Dan jangan lupa di follow Instagram aku @fatmaibrahim9910. Bye-bye. Assalamualaikum.